Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Di pertemuan yang kedua, saya ingin langsung to the point pada bagaimana sih konsep dari Smart Business Map ini. Bagaimana konsep memetakan bisnis. Ini saya mengadopsi dari modul yang diberikan oleh Pak Budi Isman. Ya, menurut saya ini model yang sederhana, yang bisa model sebenarnya banyak sekali ya. Ada bisnis canvas, ada ya macam-macam layar perencanaan bisnis yang dibikin oleh banyak model. Yang umum biasanya memang pakai bisnis canvas. Nah, salah satu yang saya melihat, jika Bapak Ibu bisa memapping satu bisnis dengan melihat 3 area. Yang area pertama adalah istilahnya playing field. Jadi area bermainnya. Ini mencakup kira-kira pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita bicara soal bagaimana market landscape-nya, bagaimana pemasarannya. Ini mencakup 5, 6, 7, 8. Ya, meskipun sebagian masih juga akan tercakup di bidang yang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana profitabilitas bisnis, ini mencakup di pemahaman poin 9, 10, 11, dan 12. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita mulai forum kita. Ya, di pertemuan kemarin saya sudah memaparkan bahwa bisnis atau memulai bisnis atau mengembangkan bisnis, penentu utamanya adalah market, atau lebih tepatnya market need. Jadi permintaan pasar. Ya. Ada yang pandangannya di masa lalu, marketing di masa lalu, ini produk saya, ini kualitas produk saya, tapi di masa kemudian ternyata produk yang bagus belum tentu bisa memenangkan persaingan ketika produk itu tidak dibutuhkan oleh pasar. Nah, jadi pendekatan pasar, pendekatan permintaan pasar ini melandasi bagaimana kita mengembangkan bisnis. Ya. Yang pertama adalah, jadi waktu Bapak Ibu ingin memulai bisnis, kita mulai dari what the problem. Ya. Contohnya begini, what the problem. Contohnya adalah yang fenomenal itu adalah tentang ojek. Ya. Dulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu Bapak Ibu naik ojek. Ke terminal naik ojek. Pasti di ojek itu banyak persoalan. Ya kan, waktu kita naik ojek banyak kesulitan bagi kita, banyak problem bagi konsumen. Kalau Ibu mau nyari, Bapak Ibu mau nyari ojek, ya kan mesti harus datang ke terminal. Ya kan, kalau mau nyari ojek betul harus datang ke terminal, ya kan. Kemudian naik ojek harganya tidak pasti. Nah, karena ada problem di ojek, ada problem pada market, kita punya problem dengan ojek. Maka tiba-tiba orang menemukan solusi. Orang bisa menemukan satu, ada masalah apa? Oh, ternyata banyak orang butuh naik transportasi, ada gap. Ya, kemudian orang memberi solusi, terada ojek online. Bapak Ibu cukup klik, ini sudah tampil di layar Bapak Ibu ya, ojek Gojek ini ya, sampun ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, karena pemilik aplikasi, karena pemilik bisnis ini menemukan problem di pasar ojek, tiba-tiba
Gojek, Grab, kemudian macam-macam lah ya di dunia online, ojek, tiba-tiba dia menjadi satu bisnis yang luar biasa karena dia bisa menemukan problem di market ojek. What the problem? Jadi di kolom nomor 1, Bapak Ibu, what the problem? Ada masalah apa di konsumen? Ada masalah apa di pasar? Ada masalah apa di pembeli kita? What the problem? Nah, cara yang paling gampang, waktu kita mau mau menemukan bisnis yang tepat, cara yang paling gampang adalah menemukan problem ini. Kalau Bapak Ibu bisa menemukan problem konsumen dari kompetitor yang sudah ada, maka akan lebih memudahkan membuat satu unit bisnis. Nah, cara menemukan problem ada banyak sekali cara. Nomor 1 dengan mapping problem. Ini pakai konsep diagram tulang ikan ini. Untuk menemukan problem, coba kita lihat apakah ada problem di orangnya, people. Apakah ada problem di prosesnya? Apakah ada problem di perlengkapannya? Apakah ada problem di manajemennya? Apakah ada problem di macam-macamnya ya, lingkungannya, macam-macamnya. Nah, ini mapping the problem. Bapak Ibu, misalnya mau bisnis apa? Saya mau bisnis apa? Misalnya, saya mau bisnis bengkel, Pak. Saya mau bisnis apa misalnya? Kemarin ada yang menjawab, saya mau bikin onderdil mobil, Pak. Saya mau bisnis kuliner, Pak. Saya mau bisnis pengangkutan, misalnya pengangkutan distribusi produk. Atau saya mau bisnis truk misalnya. Ada problem apa di bisnis itu? What the problem? Nah, yang kedua adalah cara mapping. Ini bisa melihat kategori industrinya. Di bisnis kecantikan. Kira-kira di bisnis ini, what the problem? Ada masalah apa di bisnis kecantikan? Coba dicari lebih spesifik. Kalau ngomong kecantikan, kalau ngomong perawatan kecantikan, ya, kalau ngomong soal kecantikan ada di rambut, ada di kulit, ada di tubuh. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita masih mengambil bagian yang besar, ini marketnya belum ketemu persoalan yang paling inti. Nah, kita perlu mendalami misalnya di kulit. Ada kulit tubuh, ada kulit wajah. Di kulit wajah ada persoalan jerawat dan ada persoalan penuaan. Nah, misalnya seperti itu. Ini menemukan the problem. Apa sih problemnya ibu-ibu? Oh, ternyata soal penuaan. Apa sih persoalannya remaja? Oh, persoalan jerawat. Oh, ada apa sih persoalannya? Oh, ini persoalan hitam, putih, kuning, dan seterusnya. Pewarnaan kulit, glowing, dan macam-macam. Nah, jadi akan menemukan the problem. Kenapa MS Glow bisa bertumbuh begitu luar biasa? Dia menemukan problem di kulit, wajah terutama. Apa? Ibu-ibu membutuhkan glowing, misalnya seperti itu. Maka bisnis itu tiba-tiba menjadi bisnis yang sangat luar biasa. What the problem? Nah, jadi menemukan problem. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa contoh, sebentar tak buka. Beberapa model. Caranya begini Bapak Ibu, saya tutup dulu ya. Caranya begini Bapak Ibu. Untuk menemukan kolom nomor 1, itu adalah dengan pertanyaan. Ini cara yang paling gampang. Ya, cara yang paling gampang untuk membuat what the problem. Cara membuat pertanyaannya adalah, banyak orang membutuhkan, bentar, ini harus saya tutup dulu. Banyak orang membutuhkan titik. Ya. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Kolom nomor 1, Bapak Ibu misalnya, saya ingin tahu dulu,
Bapak Ibu pengen usaha apa? Contohnya ini Bu Asri. Bu Asri pengen usaha apa, Bu? Atau pengen mengembangkan usaha apa? Sebentar, audionya belum bunyi, Bu. Ya, saya kos-kosan aja, Pak. Kos-kosan. Karena di sekitar saya banyak perusahaan. Banyak perusahaan ya, oke, Bu Ya, Asri. karena Kos-kosan. di Sidoarjo kan banyak perusahaan, Pak. Oke. Oke, Nggih. Bu Maria kemarin pengen usaha apa, Bu? Atau pengen mengembangkan usaha apa? Mbak Prima? Mbak Rahmadi? Ekspedisi, Pak. Ekspedisi. Bu Maria? Rental mobil, Pak. Rental mobil. Ini udah jalan kayaknya ini ya? Belum. Belum, oke. Yang lain mana ini? Pak, Belum. yang lain ada Bu Heni, mana? Bu Heni on? Pak, saya sudah jalan, Pak. Oke, Bu, bagus. Ya, kos-kosannya udah jalan bagus. Bu Heni, Iya, Bapak, saya ingin usaha makanan, Pak. usaha makanannya apa? Snack. Oh, snack ya. Snack, oke. Pak Nanang? Pak Nanang sambil ngomong. Pentol, Pak. Apa, Pak? Jualan pentol. Cilok. Bukan pentol anu. Bakso. Pentol bakso nggih. Ya. Ya, sambil nanti yang lain boleh ya menuliskan di chat di samping. Nah, caranya adalah apa benar sih bisnis yang kita lakukan itu atau pilihan bisnis kita itu memang memang itu yang ingin atau yang paling cocok untuk kita kembangkan. Pertama, jadi nomor satu itu adalah what the problem. Nomor satu ya, what the problem. What the problem. Caranya bertanya begini, Bu. Cara bertanyanya begini. Banyak orang membutuhkan titik. Saya selalu pakai pola ini. Simple. Banyak orang membutuhkan kos-kosan. Oke. Banyak orang membutuhkan ekspedisi. Oke. Banyak orang membutuhkan merental mobil. Oke. Banyak orang membutuhkan titik. Nah, tapi di what the problem ini banyak orang membutuhkan rental, tapi rental udah banyak tuh. Ya kan begitu? Banyak orang membutuhkan ekspedisi. Ekspedisi juga sudah banyak. Nah, jadi selalu di what the problem itu yang kita lihat adalah kompetitor. Ya. Market itu pasti sudah dipenuhi oleh kompetitor. Saya pengen punya usaha bakso. Saya ingin punya usaha frozen food penyedia pentol bakso. Saya ingin punya, lalu kita coba lihat kompetitor. Lalu kita coba lihat pasar yang sudah memenuhi siapa. Dengan cara bertanya, banyak orang membutuhkan titik. Banyak, kita kasih contoh yang pertama tadi ya, kos-kosan. Banyak orang membutuhkan tempat kos. Nah, kita lihat di tempat Ibu Asri tadi, oh ini kawasan pabrik, ya kan, kawasan pabrik. Banyak orang membutuhkan tempat kos. Kira-kira di kawasan itu kenapa orang memilih tempat kos kita, atau memilih tempat kos orang lain, atau memilih keputusan orang memilih tempat kos, itu apa? Ya, banyak orang membutuhkan tempat kos, tapi di sini orang jadi memilih atau tidak jadi memilih, itu karena apa? Kira-kira, ayo mungkin boleh dibantu.
teman-teman boleh membantu. Apa yang membuat orang memilih tempat kos? Atau yang membuat orang tidak jadi memilih tempat kos? Nomor 1. Izin, Pak. Ya, siapa dulu? Ayo. Fasilitasnya, Pak. Fasilitas. Lengkap. Oke, ya lengkap macam-macam ya. Oke. Ya, Nomor 2. termasuk wifi sudah. Lokasi. Harganya. Lokasi dekat atau jauh, ya kan? Dekat atau jauhnya. Yes. Nomor 3. Keamanan. Aman. Aman. Aman ya. Oke. Nomor 4. Bebas. Harganya, Pak. Lingkungan. Harga, Pak. Harga, Pak. Harga. Oke, Bapak Ibu, ini simulasi ya, simulasi ya. Bayangkan Bapak Ibu adalah karyawan pabrik. Tadi kan target marketnya kan ini pabrik, Bapak Ibu. Atau karyawan kantor yang kira-kira butuh kos. Berarti kira-kira umurnya berapa tuh? Sekitar 20-an ya. 20-an, Pak. 20 20 sampai 30. Oke. Bujang, khusus bujang, Pak, kosnya, Pak. Oke, coba. Lalu bayangkan apa yang membuat mereka memutuskan tempat kos. Oh, fasilitasnya Pak, ada wifi, ada ini, oke. Lokasinya Pak, dekat jauh, ini naik motor atau jalan kaki, oke. Lokasinya aman Pak, karena dia biasanya putri-putri, ibu-ibu, atau mbak-mbak, atau ini yang cowok-cowok, dan lain macam-macam, oke. Atau ngomong soal harga. Oke, ada nggak yang lain? Coba, ayo. Apalagi yang membuat seseorang memutuskan memilih tempat kos di tempat Ibu? Bersih, Pak. Kebersihan ya. Kebersihan ini bisa disebut fasilitas. Ya, saya Ya. anggap termasuk fasilitas. Fasilitas. Udah, saya anggap fasilitasnya bersih, ada petugasnya, ada makanannya, mungkin penyediaan makan, fasilitas. Apalagi yang lain? Keputusan memilih tempat kos. Dekat dengan rumah ibadah. Dekat dengan rumah ibadah, itu disebut fasilitas, Pak. Oke, saya masukkan fasilitas. Tempat ibadah. Mohon izin, Nyaman. Ya, siapa ini mau Mungkin bicara? review dari orang lain atau rekomendasi gitu, Pak. Dari Mungkin ada review di internet atau Pak mungkin Ellen ya. rekomendasi dari Review dari orang lain. Kenapa dia memutuskan membeli? Karena review dari orang lain. Nah, pertanyaannya adalah reviewnya itu apa? Referensi. Nah, yuk, maksudnya yang direferensikan itu apa? Harganya, keamanannya, lokasinya, fasilitasnya. Kalau ngomong soal review, itu kan ngomong soal marketing. Ngomong soal viralnya. Kenapa memutuskan membeli? Karena, oh, reviewnya itu fasilitasnya bagus, lokasinya dekat, lokasinya aman, harganya oke. Kira-kira apa reviewnya yang paling menarik untuk karyawan pabrik, untuk kos? Kenyamanan mungkin, Pak. Kenyamanan itu masuk fasilitas bukan ya? Fasilitas, Pak, Masuk kenyamanan. fasilitas ya, nyaman tuh akibat dari fasilitas. Baik, oke ya siap. Privacy mungkin Pak, Gimana Bu? privacy, Privacy, iya lebih privacy, privasi, diri sendiri. privasi nulisnya piye? Privasi, ya oke. Jadi dia bisa privasi setiap individu, oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, nah caranya waktu Bapak Ibu ingin memutuskan what the problem, sebenarnya orang mau nyari kos itu punya problem apa? Maka tempat kos kita akan dipakai. Waktu orang jual, nanti yang lain kita kasih contoh juga ya. Oke, sekarang kita pakai ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kata kuncinya seperti ini Bapak Ibu. Waktu membuat bisnis, kita harus melakukan riset. Waktu membuat bisnis, kita harus membaca data. Ya, data. Caranya kita mencoba menggali data kecil-kecilan. Banyak sebenarnya orang butuh tempat kos. Tapi kenapa kok ada yang memilih di tempat sana, rame penuh terus, tapi di tempat sini kok nggak penuh?
Kenapa memilih sana? Kok selalu harganya meskipun tinggi, tapi selalu penuh, tapi yang di sini kok tidak? Oke, nah sekarang Bapak Ibu harus melakukan riset. Nah, pura-puranya ini Bapak Ibu peserta mencoba melakukan riset bareng-bareng ya. Punya Ibu, ini contohnya kan punya Bu Asri tadi ya. 1, fasilitas. 2, lokasi. 3, soal keamanan. 4, soal harga. 5, soal privasi. Baik. Oke, saya tutup ya. Yuk kita riset bareng-bareng. Ini pesertanya ada 28. Bapak Ibu yang memilih, jadi kita akan survei bareng-bareng. Nanti Bapak Ibu pencet di reaction itu. Bapak Ibu pilih raise hand. Ya. Saya sampaikan begini. Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu adalah anak muda umur 20 sampai umur 30, karyawan pabrik di sekitar Sidoarjo, membutuhkan tempat kos. Bisa ketangkap ini ya? Kemudian, apakah Bapak Ibu dalam memutuskan memilih kos itu karena fasilitas? Yang memilih fasilitas, angkat jarinya. Pencet raise hand. 3, 4, 5, 7, ada yang jempol ya. Oke, 11, 12. Oke, saya anggap cukup, stop, 11. Berarti yang memilih raise hand 11. Oke, turunkan tangannya. Pertanyaan kedua. Saya ulangi, Bapak Ibu, bayangkan umur 20 sampai 30, karyawan pabrik, pengen cari kos. Yang memutuskan sebagai pilihan itu adalah lokasi. Bapak Ibu boleh angkat tangan lagi, semuanya tetap boleh. Saya hanya menjumlah yang paling nanti jumlahnya berapa. Angkat tangan lagi, yang memilih karena lokasinya dekat atau jauh? Dekat, terutama dekat ya kan, dekat lokasi. Angkat jarinya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, yes, 18. Turunkan tangannya. Ini bantu Bu Asri ya. Yang ketiga, Bapak Ibu bayangkan akan mencari tempat kos, keamanan menjadi penentu pengambilan keputusan tempat kos. Angkat tangannya yang memilih keamanan. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ya, turunkan. Bahkan 21 tadi kayaknya. Ya, 20 deh, 20. Oke. Kemudian, Bapak Ibu, oke, jari diturunkan, yang memutuskan mencari tempat kos karena, ingat ya, karyawan ini ya, karyawan pabrik, pengen bekerja, tempat kos dipilih karena harganya paling terjangkau. Angkat jari. 13, 15, 17, 18, 20, 22. 22. Ya, cukup. 22. 22. Nomor berikutnya. Terakhir, Bapak Ibu memilih tempat kos sebagai karyawan, memilihnya itu yang fasilitasnya itu privasi. Ada mungkin kamar mandi dalam, ada mungkin boleh pegang kunci sendiri, dan seterusnya. Angkat raise hand di reaction. 14, 15, 16, 17, 21, 22. 22. Oke, 22. Yes. Cukup ya, diturunkan jarinya. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana hasilnya? Ternyata yang memilih privasi 22.
memilih harga 22, yang memilih keamanan 20. Ini bisa dibikin kayak tesis ini jadinya. 20. Yang memilih lokasi 18. Yang memilih fasilitas yang oke, ada tempat ibadah, kebersihan, macam-macam 11. Nah, jadi kita sudah melakukan riset kecil-kecilan. Banyak orang yang membutuhkan tempat kos. Ternyata yang paling penting tempat kos itu privasi dan harga. Jadi banyak orang membutuhkan tempat kos yang harganya oke, tapi privasinya juga oke. Baru keamanan lokasi itu menjadi tidak terlalu penting. Ini mungkin karena yang kita survei sebenarnya Bapak Ibu ya, yang bukan karyawan pabrik sebenarnya. Tapi nanti Bu Asri jangan pakai data ini, karena data ini sebenarnya belum terlalu valid. Karena yang kita survei Bapak Ibu yang umurnya sudah di atas 30, mungkin ya, kemudian penghasilannya mungkin lebih gede daripada penghasilan karyawan pabrik. Yang Bapak Ibu penting privasi, misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengisi, ternyata kalau bikin tempat kos, kunci, tempat untuk menemui tamu, dan lain-lain, privasi, dan harga menjadi penting. Kalau mau pakai 3 poin, Bapak Ibu bisa pakai privasi, harga, dan keamanan. Ini menjadi faktor terpenting. Jadi bisa Ibu isi di kolom 1, banyak orang membutuhkan titik-titik. Jadi di bisnis saya, misalnya tadi Ibu Asri, di bisnis kos-kosan, ternyata banyak orang membutuhkan privasi dan harga yang terjangkau. Ini berarti kalau nanti Ibu sudah menyurvei beneran, maka ini dapat dipakai sebagai jawaban. Oke. Sekarang kita coba contoh yang jenisnya apa yang lain. Siapa yang pengen dijadikan contoh? Siapa? Pak? Monggo. Ada pertanyaan atau siapa yang pengen dijadikan contoh riset yang nomor 2? Salon kecantikan, Pak. Salon kecantikan. Salon kecantikan. Oh, belum saya share screen. Oke. Banyak orang membutuhkan fasilitas atau layanan salon kecantikan. Tapi, titik. Nah, di dunia seperti sekarang, orang memutuskan, ini ibu-ibu ya, atau bapak-bapak juga boleh nanti ngerekom, tolong jarinya diturunkan, Pak Nanang, raise hand-nya dipencet, reaction-nya di stop, Bu Frianvi, Pak Agung juga, sekarang tinggal Pak Agung. Banyak orang membutuhkan jasa kecantikan, tapi titik. Pertanyaannya adalah, Ibu, Bapak Ibu, apa yang membuat Ibu memutuskan memilih layanan salon kecantikan? Silakan. Harga, Pak. Harga, ini suami soalnya yo, Dek, ojo nang salon terus, Dek. Tempat nyaman. Tempat nyaman. Nyaman, oke. Kenyamanan, oke. Pelayanannya bagus. Fasilitas lengkap. Pelayanan baik, bagus, ramah Banyak ya. promo. Reputasi. Tadi Ramah. reputasi, ramah sudah masuk. Tadi ada yang menjawab fasilitas. Pegawainya, pegawai profesional, Pak. Pegawainya ramah, Banyak profesional, promo, Pak. boleh. Profesional. Profesional ini apa ditandai dengan misalnya sertifikat dia Keahlian, terlalu- nah. keahlian ya, Punya Bu. keahlian, Pak. Keahlian Sertifikasi, Ada sertifikat. keahlian.
Oke, siap. Nita. Profesional kan punya sertifikat, Pak, Keahlian. pegawainya. Kecantikan. Nah, ya. Jadi misalnya keahlian. Ahli. Ya, Ahli apa kulit, apa ya, rambut ya, gitu, Pak. ya, ahli. Lahan parkir luas. Lahan parkir. Penting ya, lahan parkir. Izinnya, Pak. Apanya, Bu? Ada izinnya dari Dinkes. Oh, legal ya. Legalitasi. Legal, izin. Oke. Legal ya, promo, Pak. Promo itu murah padha ae ya. Nih, suami ini mesti Dek, ojo sing larang-larang Dek, sing promo-promo ae Dek. Oke. Reputasi ini berarti terkenal gitu ya. Atau viral gitu ya. Terkenal. Oke. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang pengen bikin salon kecantikan, jasa salon kecantikan, coba kita lihat apa yang menjadi faktor penentu orang memilih ke salon. Ya, saya tulis dulu biar nggak lupa saya. Harga, nomor 1, nomor 2 nyaman, tempat ini ya, fasilitas ini ya, fasilitas dalam konteks kenyamanan ya. Siap. Nomor 3 itu pelayanan. Pelayanannya baik, artinya ramah. Nomor 4, reputasi. Nomor 5, lengkap. Alat-alatnya lengkap ini ya, alatnya lengkap. Nomor 6, profesional dalam konteks ahli. Atau ahli. Nomor 7, parkir. Parkir ini juga termasuk layanan sebenarnya ya. Nomor 8, legal. Nah, yuk coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu punya keluarga pengen memilih, pengen mendatangi tempat salon kecantikan, pelayanan kecantikan, pokoknya umum lah ya, kulit atau apa terserah. Yuk kita coba bantu survei. Tadi ini bisnisnya punya Bu siapa tadi? Ellen. Bu Ellen Yanti, ya. Pak. Siapa? Bu Yanti. Oh, bukan Bu Ellen tadi ya. Tadi oke, Bu Yanti. Baik. Siapa yang memilih salon kecantikan karena harga? Pencet tombol angkat jarinya. Reaction. Bapak Ibu boleh semuanya. 10, 11, 12, 13, 13. Saya tulis ya. Turunkan jarinya. Ini pesertanya 31. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu memilih tempat salon kecantikan yang fasilitas tempat untuk menunggu, tempat untuk areanya itu nyaman. Ruangannya ber-AC misalnya, fasilitas pelayanannya nyaman. Ber-AC misalnya dan lain-lain. 13, 15, 16, 17. Wow, ternyata butuh fasilitas ya. 23. Tempat bermain, tempat duduk, oke, 23. Turunkan. Terkait dengan keramahan petugas pelayanannya. Adminnya, petugasnya, perawatnya ramah, menyenangkan. 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19. Oke, cukup. Yang memilih tempat salon kecantikan, layanan kecantikan, melihat dari reputasinya. Referensi ini berarti ya, seperti yang sampaikan Ibu tadi. Reputasi. 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16. Yang memilih tempat salon kecantikan, pelayanan kecantikan, karena alat-alatnya itu lengkap.
14, 16. Bentar. Oh, Pak Saiful mana suaranya? Baik, 16. Yang memilih pelayanan kecantikan karena karyawannya atau petugasnya punya keterampilan atau ahli, punya bukti dia secara teknis punya keterampilan yang profesional. Mungkin dokter atau mungkin certified apa. Ini keahlian petugasnya. 20, 21, 20. Oke, 20. 20. Oke, turunkan. Yang memilih karena parkirnya luas. Parkirnya luas. Parkirnya luas. 13. 14. Ya, oke. Terakhir, memilih tempat pelayanan kecantikan karena tempat itu ada izin legal. Tiga belas, 15, 16, 17. 17. Baik. Yuk kita lihat punya Bu Yanti. Banyak orang yang membutuhkan karena harga 13. Kenyamanan tempatnya 23. Ternyata bawa anak, bawa keluarga sambil piknik, kita di tempat itu. Ada tempat makan, minumnya, kemudian pelayanannya ramah 19. Terkenal 16. Fasilitas lengkap 16. Ahli 20. Parkir yang luas 14. 14. Ya, legalnya lengkap 17. Nah, berarti Bapak Ibu Bu Yanti nanti ngisi kolom 1. Banyak orang membutuhkan salon kecantikan yang tempatnya nyaman. Ini ternyata pilihan pertama. Petugasnya ahli, pilihan kedua. Pelayanannya ramah, pilihan ketiga. Jadi problem pasar kita adalah salon kecantikan yang tempatnya itu nyaman, orangnya ahli, dan ramah. Nah, misalnya gitu Bapak Ibu. Nyaman, saya turunkan ini yang tidak penting. Nyaman, petugasnya ahli, ramah, ini 17, legal. Ternyata legal nggak penting, terlalu penting banget. Yang penting bukti petugasnya. Nah, misalnya seperti itu. What a problem. Berarti kalau Ibu mau mengembangkan tempat salon kecantikan, kenyamanan tempat itu penting, petugas yang bersertifikat itu penting. Saya pernah mendampingi satu usaha salon kecantikan. Apa yang dia lakukan, ini bukti riset ini benar, adalah tempat itu ada tempat makanan, minuman, kafe, tempat bermain anak, dia lengkapi, Bu. Ini membuat dia menjadi primadona di situ. Yang kedua, dia bersedia membayari dokter, disekolahkan spesialis, dibiayai. Bahkan sekolah spesialis itu dia biayai supaya tetap bisa menjadi tim dia. Nah, pelayanan yang ramah, ini kasus yang terjadi adalah petugas yang tidak menyenangkan, ini benar-benar bisa menghancurkan
bisnis salon kecantikan atau bisnis kecantikan. Jadi 3 poin ini menjadi problem di bisnis kecantikan. Nyaman, petugasnya profesional, layanannya terbaik. Ramah. Yes, bisa diambil poin ini untuk Ibu. Oke. Itu poin di what the problem. Saya beri contoh, Bu, Bapak Ibu. Bentar, ini saya close dulu. Sebentar. Ada komentar Bapak Ibu? Saya persilahkan. Maaf, Pak, Ya. saya mau nanya. Boleh. Untuk yang panjenengan kerjakan itu apa di kolom produknya atau gimana, Pak? Ibu buka di file pertanyaan pertama, Bu. What the problem? Yang di lembar workshop ini. Sebentar. Ibu sudah ngeprint file ini? Saya sudah ngeprint, Pak. Itu kan ada produk jasa kategori. No, bukan. Di halaman tengah, Bu, di bawah. Oh, Yang halaman ini tengah. Smart Business Map bawahnya. Pertanyaan 1. What the problem? Ibu isi di sini. Misalnya usaha kecantikan. Misalnya kecantikan yang saya kembangkan, misalnya gitu. Ada masalah di pasar itu. Masalah pasarnya adalah 1, butuh tempat. Tadi yang pertama apa? Maaf. Yang pilihan terbesar tadi fasilitas yang nyaman. Butuh tempat yang fasilitasnya nyaman. Nanti didalami lagi, Bu. Apakah butuh tempat main anak, butuh kafe di pojokan, butuh tempat ini itu. Saya kasih contoh ya. Ini usahanya Mas Rangga, angkatan beberapa waktu yang lalu. Apakah tampil Bapak Ibu di depan Bapak Ibu contoh Rangga? Belum. Ada Pak, contohnya Pak. Belum ada contoh, kosong masih an. Yang tampil apa? Warna kuning. What the problem yang tampil? Oh ini ya. Belum ada. Saya close dulu. Apakah sudah tampil? Yang saya cetak banner. Belum, Pak. Menor. Bentar, saya close dulu. Nah, maksudnya di makeup kan anak tukang makeup teko kampusnya Pak Yunus. Loh, Pak Warna Bu Chandra. Bu Sebentar. Chandra Ini siapa yang lagi bicara ini? Kita tutup ya. Bu Karti kalau bicara jangan dimasukkan. Bon, kalau hidden. Ya. Apakah sudah masuk ini Rangga Kacamata? Ya, sudah, Pak. Sampun. Ya, dia melihat problemnya orang. Ini kacamata dia, Bu, usahanya kacamata. Jadi tempat jualan kacamata untuk remaja. Dia melihat the problemnya itu banyak yang membutuhkan kacamata itu yang modelnya. Persoalan di mereka itu model. Yang kedua adalah persoalan di remaja itu alat untuk ngecek. Yang ketiga adalah persoalan servis kacamata. Ini contoh tugas teman Bapak Ibu. What the problem? Ada masalah apa di pasar kacamata? Itu persoalan model, pengen model yang mutakhir, pengen gampang untuk cek minus plus silindernya dan gratis misalnya, dan kemudian yang menjadi problem adalah kalau kacamatanya coplok, kacamatanya jatuh, itu bagaimana cara servisnya? Itu adalah problem utama toko kacamata. Oke. Siap. Tadi yang punya kos-kosan, berarti the problemnya orang kos
itu berarti privasi, harga, kemudian keamanan. Nah, misalnya begitu. Nah, nanti tugas Bapak Ibu adalah mencari pertanyaan pertama itu. Sampai di sini, apakah ditangkap Bapak Ibu? Iya, Pak. Sudah ketangkap ya poinnya ya. Baik. Sekarang ini masih ada waktu, saya akan masuk ke poin kedua. Atau ada pertanyaan? Saya persilahkan dulu, mungkin ada yang ingin bertanya. Maaf, Pak, itu kan produk ya. Kalau jasa bagaimana, Pak? Contoh, Apa sama? jasa kan salon kan jasa, Bu. Oh, Ibu usahanya apa? Prof, ini Oh, sambil soalnya jadi agak trouble. Ya, iya. sampun Bu, enggak apa-apa. Bu Fir, yang tadi bertanya siapa? Saya, Jasa. Jasa apa Bu contohnya Bu? maksud saya gini, kalau kita sebagai penulis atau apa ya, buku itu bagaimana? Buku. Ya, Produknya berarti kan produk buku untuk pengarang. Kalau penulis gitu, penulis itu bukan bisnis ya, penulis itu profesi ya Bu ya. itu. Tapi kalau misalnya Ibu pengen, saya memilih genre apa, memilih genre apa, atau mau memilih DNA penulis apa, Ibu mau menulis buku resep, menulis buku sejarah, menulis buku manajemen, menulis buku keuangan, sama Bu, what the problem? Boleh juga. Nanti ini kalau punya Ibu bisa kita perdalam di materi yang kedua, DNA bisnis. Ya, no problem Bu. Tapi juga bisa di mapping di sini. Ibu menulis buku apa? Genrenya buku apa? Genrenya sih ini untuk anak-anak ya Pak ya. Nah, banyak orang pengen membaca buku anak yang titik sama aja Bu. Banyak orang membutuhkan buku anak-anak yang kalau buku anak-anak itu yang memutuskan beli siapa Bu? Ini kebetulan kan di lokasi apa untuk anak-anak apa ya TK yang tidak bisa baca, cara untuk membaca, untuk cara untuk memperdalam motoriknya. Saya ulangi pertanyaannya. Yang kira-kira memutuskan membeli buku itu siapa? Orang tua. Orang tua, yes. Nah, kita masuk ke poin kedua. Tadi itu what the problem-nya adalah di anak-anak itu nggak bisa baca. Jadi Ibu ambil posisi di situ kan, anak-anak yang nggak bisa baca, anak-anak yang kesulitan, slow learner, macam-macam. Tapi pertanyaan keduanya adalah siapa yang punya problem? Who has the problem? Di bagian kedua, di tugas kedua, saya pengen usaha kos-kosan, Pak. Oh, ini kos-kosan mewah. Beda dengan, oh ini kos-kosan anak pabrikan. Oh, ini kos-kosan untuk keluarga. Oh, ini kos-kosan untuk eksekutif. Beda. Oh, ini salon kecantikan untuk kampung di kecamatan. Oh, ini salon kecantikan di kota Surabaya, di mall. Oh, ini salon kecantikan untuk pejabat-pejabat. Nah, itu ngomong yang kedua ini. Who has the problem? Jadi waktu Ibu memutuskan bikin salon kecantikan, tadi itu problem-problemnya tadi itu, ternyata itu kita harus konfirmasi lagi. Kita konfirmasi dari apanya? Sebenarnya siapa sih target market kita? Nah, kita ngomong soal segmen pasar. Jadi waktu Bapak Ibu mengisi kolom kedua, who has the problem, tadi pertama udah ditulis dulu ya. Nanti Bapak Ibu di halaman depannya ditulis dulu. Industrinya apa? Sebentar, usahanya apa? Coba saya tulis ya. Di sini. Jadi di judulnya Ibu harus pilih dulu nama, industrinya. Jadi misalnya, industri apa ini? Kecantikan. Oke, dan seterusnya kuliner.
Apa? Tulis. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu memutuskan nama usahanya apa? Oh, kalau sudah jalan ya tinggal tulis nama usahanya apa, tulis. Terus baru nama Ibu, nama kita, nama mahasiswa atau nama pengusahanya. Kita pura-puranya mengembangkan usaha kita, pengusaha. Nah, sudah. Nah, lalu setelah Bapak Ibu tadi memutuskan what the problem, udah ketemu kan tadi ya, toko kacamata, ternyata problemnya itu model yang paling utama. Jadi saya akan fokus kepada model. Oh, Ibu misalnya saya ngembangkan kos-kosan, saya fokus kepada pelayanan. Sebenarnya privasi juga pelayanan tadi ya. Pelayanan. Fasilitas, Pak, ya. Fasilitas, ya. Masuk fasilitas ya, privasi itu, Pak. Nah, termasuk fasilitas dia. Jadi ada kunci gerbangnya. Ada masing-masing dikasih, Pak. Masing-masing bawa kunci. Bawa kunci gerbang sendiri-sendiri. Oke, terus ada kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalam. Tempat masak. Semuanya. Dan seterusnya. Nah, ya. Itu setelah Ibu putuskan seperti itu, kira-kira sebenarnya orang yang membutuhkan layanan seperti itu siapa? Maka masuk di kolom kedua. Jadi di kolom kedua ini, Bapak Ibu, intinya minimal, karena Bapak Ibu udah ambil mata kuliah marketing, minimal ngomong soal segmentasi pasar. Ini ngomong soal ini. Geografi. Sebenarnya pembeli kita itu secara geografis dari mana? Oh, kawasan, kalau punya Ibu Asri tadi, kawasan pabrik, Pak. Oke. Geografi. Kawasan pabrik, Pak. Oh, tempat saya itu kecantikan, salon kecantikan itu di pusat kota besar, Pak. Oh, saya itu di kecamatan, Pak. Oh, saya itu di Kabupaten Sedang, Pak. Yang pernah saya dampingi itu di daerah Pati. Daerah Pati itu kabupaten yang kecil. Dan dia punya cabang ada 6. Dan cabangnya itu di kota 1, dan di kecamatan-kecamatan ada 5. Oh, berarti secara geografi, dia memilih kota, kecamatan, rame. Nah, misalnya gitu. Itu menggambarkan geografi. Kemudian, demografi ini menggambarkan usia. Demografi itu usia laki-laki atau perempuan, kemudian punya anak atau belum, remaja, dan seterusnya ya. Income-nya berapa, penghasilannya berapa. Apakah ini menjadi pembeda untuk segmen pasar kita? Psikografi. Kira-kira kalau karyawan pabrik itu psikografinya itu pasti yang pengen yang murah meriah, misalnya kan begitu, dan seterusnya. Ya itu pasti beda. Kalau karyawan perusahaan besar atau pegawai dengan penghasilan besar, dia pasti memilih yang tempatnya ada apanya secara psikografi. Pengen privasinya yang paling utama dan seterusnya. Lalu perilakunya. Nah, ini dimasukkan di kolom kedua. Nah, dalam konteks bisnis Bapak Ibu yang sebenarnya, Bapak Ibu bisa melakukan riset dengan 10 pertanyaan ini. Jadi misalnya rata-rata yang ngekos di tempat kita itu siapa? Siapa mereka? Harus jelas. Siapa mereka? Karyawan. Siapa mereka? Orang lewat. Siapa mereka? Mahasiswa. Siapa mereka? Pegawai-pegawai negeri. Siapa mereka? Guru-guru. Siapa mereka? Dokter-dokter. Siapa mereka? Sales-sales. Who they are? Siapa mereka? Apa pekerjaan mereka? Kemudian kenapa mereka memilih? Kenapa mereka membeli? Kenapa mereka kos? Kenapa mereka? Oh, karena rumahnya jauh, Pak. Anak Sidoarjo itu dari Sidoarjo pedalaman, dari Lamongan, lalu datang ke Sidoarjo. Mereka itu anak dari Jawa Tengah, dari Malang, dari kabupaten-kabupaten jauh, dari Madura, dari Sumeneb. Dia datang untuk, nah misalnya begitu. Oh, dia itu, kemudian kapan mereka membeli? Kemudian apa yang membuat mereka oke? Nah, kemudian bagaimana mereka membeli? Oh, dia butuh bulanan, Pak. Dia butuh bisa bayar setahun. Oh, dia butuh ngekosnya itu 6 bulanan, dan seterusnya. Kemudian, berapa banyak duit mereka? Apa yang mereka pikir tentang kita? Apa yang mereka pikir tentang kompetitor? Dan apa harapan mereka? Kalau karyawan pabrik itu biasanya yang penting dapat tempat untuk istirahat, plek, sudah cukup.
Yang penting nggak terlalu panas, sudah cukup. Yang penting ada dipan, ada kasur, tempat ini sudah cukup. Tapi kalau mereka itu mahasiswa, dia harus punya wifi, dia harus punya ini, dia harus jangkauan tempat makan yang ini, dia butuh makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi berbeda-beda dengan melihat siapa target market kita. Jadi poin kedua, Bapak Ibu tugasnya adalah mampu menentukan siapa orang yang punya problem tadi di atas. Jadi mengkonfirmasi siapa orang yang punya problem tadi di atas. Dan tugas kita adalah menyelesaikan problem orang itu. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin memberi komentar, saya persilahkan. Tugas minimalnya adalah, saya kasih contoh juga, punya Mas Rangga. Minimalnya, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Who has the problem? Ada gambar dua putri? Sudah, Pak. Ampun ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu, berapa sih usianya? Kemudian secara demografi, seperti apa? Kemudian kalau Bapak Ibu bisa lebih spesifik, silahkan. Dalam konteks risetnya tukang jualan kacamata ini, dia melihat antara umur itu, dan dia melihat market dia itu adalah 10 km. Radiusnya. Ya. Seperti itu. Contoh tentang who has the problem. Nah, sekarang, masih ada 30 menit. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak, kita langsung ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Masuk ke what your solution. Nah, tadi di what the problem itu kan pilihannya kan banyak. Oh, privasi. Oh, harga. Oh, kenyamanan. Ibu di kecantikan, di pelayanan kecantikan, oh, soal keahlian. Oh, soal kenyamanan. Oh, soal pelayanan. Nah, kita mau memiliki usaha yang fokusnya di mana? Belum tentu dengan kemampuan anggaran kita, dengan kemampuan budget di bisnis kita, langsung kita fokus ke, wah kalau begitu saya membayari dokter. Dokter itu nanti saya sekolahkan supaya menjadi tim saya. Belum tentu itu pilihan terbaik. Kalau Bapak Ibu mungkin di situ tidak kuat. Maka solusi yang kita berikan ini intinya adalah laku di pasar. Ya. Kata kuncinya laku di pasar. Memang di situ kawasan itu memang membutuhkan yang itu. What your solution? Ibu memilih yang mana solusinya? Ini kalau contoh banyak orang punya solusi, tapi sebenarnya solusi itu belum tentu laku dijual. Ini ilustrasinya ini. Orang makan mie panas, butuh pendingin. Ditemukanlah inovasi alat kipas pendingin. Apakah ini udah kelihatan Bapak Ibu kreatif atau aneh ini? Iya, sudah, Pak. Ampun ya. Nah, ini apakah ini solusi? Belum tentu. Karena belum tentu laku dijual. Belum tentu menyebabkan bisnis kita untung. Ini kreatif. Tapi juga bisa dianggap aneh. Misalnya ini, taruh tempat tisu untuk orang yang flu, dibikinkan alat begini. Keren nggak ini? Ya mungkin keren, tapi belum tentu laku. Ya, alat-alat yang kreatif sebegini belum tentu dia bisa menjadi solusi. Maka solusi itu ada 3 bagian. 1, kita menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, create new solution.
Oh, persoalannya market butuh ini, saya bikin solusi yang sama sekali baru. Nah, ini tentu sulit ya, tidak banyak yang bisa. Yang kayak terjadi itu misalnya kayak Google, ya, dia punya solusi, Twitter atau Grab, itu mungkin dia bisa menjadi solusi yang disrupt, menghancurkan bisnis yang lain. Ya. Yang kedua adalah bisnis inovator, bisnis inovasi yang bahkan bisa menghancurkan bisnis yang lain. Tadi kayak Grab, kayak Red Doors, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, biasanya kawan-kawan UKM, usaha-usaha kecil, biasanya itu adalah menciptakan usaha yang mirip-mirip dengan usaha lain. Create existing solution. Jadi usahanya udah sama, ayo kita tirulah. Mirip-mirip kita tiru saja. Jadi biasanya usaha-usaha UKM, usaha-usaha kecil, biasanya dia membuat sesuatu yang niru dari usaha orang lain. Nah, ini di solusi yang kita berikan. Maka dari itu, what your solution, itu kita ambil keunikan apa yang kita bisa buat. Kalau Bapak Ibu bisa menciptakan yang benar-benar baru, create new solution, solusi yang benar-benar belum pernah ada, canggih sekali ini. Ini satu-satunya, nah, gitu. Kalau Bapak Ibu bisa menciptakan bisnis yang satu-satunya, oh di tempat kami ini Pak, tempat kos satu-satunya yang dilengkapi dengan titik-titik-titik. Tempat kos yang satu-satunya, titik-titik-titik. Nah, itu benar-benar bisa memberikan solusi yang benar-benar baru. Ya. Nanti di materi yang DNA bisnis, goal kita adalah bagaimana menciptakan bisnis kita itu memiliki solusi yang satu-satunya, one and the only. Nah, ini poin yang luar biasa. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu dalam konteks bisnis? Caranya adalah coba dibuat list kompetitor. Coba Ibu lihat kanan, kiri, depan, belakang, radius 1, 2, 3 kilo, kos-kosan itu apa yang mereka beri? Oh, ada wifi, oke. Oh, kamar mandi dalam, oke. Ada lemari, tempat kursi, meja kursi, oke. Ada dapur, oke. Ada apa lagi, di list. Dibuat list, dibuat daftar. Lalu, kita masuk yang mana? Terserah Bapak Ibu. Buat daftar dulu. Oh, di situ harganya sekian, layanannya ini. Oh, di situ jaraknya sekian, fasilitasnya sekian, dia punya ini. Oh, di situ begini. Lalu saya di sini begini. Nah, itu adalah what your solution. Prinsipnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, solusi yang kita berikan itu, nanti di slide Bapak Ibu bisa baca, waktu kita memberi solusi, tentu kita pasti cek dulu konsepnya kayak apa. Kita cek konsepnya. Lihat ide-ide yang lain di list, lingkungannya di list, lalu dilihat marketnya, divalidasi dulu marketnya, benar enggak dia punya kemampuan bayar sekian, lalu dikembangkan, lalu dipraktekkan, dijual. Nah, ini secara teori seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa baca kembali. Ya, bagaimana mengembangkan produk kita. Nah, jadi dengan melihat kompetitor, Bapak Ibu bisa melihat prototipenya. Bisa membuat, oh kos-kosan, oh kecantikan, oh apa. Lalu minimalnya seperti apa, lalu pengembangannya seperti apa. Ini tergantung kepada Bapak Ibu. Yes. Di poin what your solution, apakah ada yang pengen berkomentar Bapak Ibu? Saya persilakan. Ada pertanyaan atau masih dianggap ada kesulitan? Izin tanya, Pak. Ya. Terkait dengan solusi ini, apalagi yang dibilang tadi solusi satu-satunya, dan itu solusi yang pertama dibandingkan dengan kompetitor yang lain, ya. Biasanya itu akan memunculkan sesuatu yang beda yang dijual dengan lebih. Karena memang sudah merasa nilainya lebih. Ya. Itu gimana? Apakah solusi ini
menjadikan nilai lebih dibandingkan dengan harga yang semakin mahal tadi. Yes, arahnya kalau bisa ke situ. Nanti arahnya kalau bisa ke situ. Jadi Bapak Ibu mencoba mencari. Itu kan sulit Pak, nyari yang begitu kan sulit Pak. Nah, pasti sulit ya kan? Nah, tapi intinya adalah bagaimana dengan di list dulu, lihat kompetitor. Lihat kompetitor. Lalu kemudian dilihat apa yang diberi kompetitor. Lalu kita mencoba mencari solusi yang berbeda dan menentukan. Nah, nanti ini kita akan pertajam di pertemuan berikutnya, ya. Bagaimana menentukan one and the only ini. Yang penting sampai di poin ini, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu memilih segmen pasar yang mana, yang kemudian kolom berikutnya, Bapak Ibu memilih solusi yang diberikan yang mana. Bisa nggak sama dengan yang lain? Bisa. Tadi, makanya ada yang betul-betul baru, yang kedua sama dengan yang lain, atau yang ketiga yang bisa membunuh kompetitor. Nanti Bapak Ibu terserah memilih yang mana. Monggo Bu, ada yang ingin bertanya? Berarti yang untuk what is the solution ini tadi itu harus ada perbandingannya Pak ya? Kos-kosan ini jadi ada berapa? 4 atau 3 perbandingannya? Perbandingan itu di kertas yang lain, Bu. Bapak Ibu, Ibu membuatnya di kertas yang lain, tidak apa-apa. Jadi Ibu sudah ngelihat-lihat tempat yang lain, baru solusi yang Ibu berikan itu apa? Gitu, secara teknis seperti itu. Ya, jadi memang kalau Ibu memberi solusi atau memilih satu layanan, tapi Ibu tidak pernah ngelihat punya orang lain, tentu Ibu bisa keliru, ya kan? Maka lihatlah solusi yang kita berikan itu sudah memperhatikan, sudah membandingkan dengan kompetitor. Nah, coba saya tunjukkan contoh punya Mas Rangga. What your solution? Nah, karena dia, Mas Rangga ini memilih periksa kacamata gratis, dia pilih ini. What your solution-nya dia pilih periksa kacamata gratis. Misalnya Ibu mau milih sarapan pagi gratis misalnya, atau apa, no problem. Kan tadi kan persoalannya bukan di situ. Kalau penginapan, privasi, harga. Kemudian dia memilih misalnya servis gratis. Dia memilih frame model terbaru dan garansi kalau ada kerusakan. Ini yang dia pilih untuk layanan solusi untuk kacamata anak remaja muda pengen kacamata. What your solution? Oke, masih ada waktu sedikit ya. Masih cukup waktunya. Baik, saya masuk ke berikutnya. What your solution? Sekarang kita masuk poin berikutnya adalah how big the market. Ayo Bu, keluar. Bisa ya, Mbak? How big the market? How big the market? Sudah nampak Bapak Ibu how big the market? Sudah, Pak. Oke. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan pendataan market itu bisa sampai detail, sangat bagus. Sampai sedetail-detailnya sangat bagus. Jadi, oh saya mau bisnis ini, pertanyaannya berapa banyak yang mau beli? Berapa orang yang membutuhkan jasa kita? Ya, how big the market ini. Caranya, sekarang yang penting caranya. Ya, caranya adalah kita harus punya data. Jadi poin penting adalah kita punya data. Misalnya, yang butuh kos. Berapa banyak orang butuh kos? Yang butuh salon kecantikan, berapa banyak orang butuh salon kecantikan? Nah,
Caranya menghitung adalah dengan dua pendekatan. Aktual data dan ekstrapolasi. Ada yang namanya aktual data, jadi benar-benar kita lakukan riset, Bapak Ibu. Contoh di sini, misalnya saya pengen jualan baju untuk ekstra besar. Atau saya pengen jualan herbal, atau pengen jualan obat untuk penurun berat badan. Oke, lalu saya harus tahu datanya. Dari mana? Dari Kementerian Kesehatan. Tahu dari mana? Dari data statistik. Jumlah orang yang kegemukan di Indonesia 40 juta. Lalu saya hitung. Misalnya saya perkirakan jumlah penduduk kita itu 200 juta, yang kegemukan 20 juta. Nah, itu namanya aktual data. Kalau Bapak Ibu, saya hanya menjual enggak se-Indonesia, Pak. Saya hanya menjual sak-Sidoarjo. Saya hanya menjual sak-kota Surabaya. Oh, kota Surabaya jumlah penduduknya 3 juta. Kalau 20% orang kegemukan dibandingkan 3 juta, berarti orang kegemukan di Surabaya ada 600.000. Kok tahu? 2 juta dikali 20%. Itu yang disebut dengan ekstrapolasi. Nah, dari 20% itu, berapa yang mau kita target? Nah, itu menghitung how big the market. Ya, berapa banyak pasar kita. Nah, ini untuk menjawab kolom nomor 4. Jadi kalau Bapak Ibu saya pengen jualan bakso, mau jual di mana? Siapa yang mau beli? Berapa banyak orang yang mau membeli? Setelah dipilih tadi, oh market saya ada usia sekian sampai usia sekian. Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan data aktual maupun diekstrapolasi. Contoh misalnya jumlah penduduk berapa? Jumlah sekolahnya berapa? Jumlah misalnya kalau laki-laki perempuan, kalau salon kecantikan berarti yang perempuan. Terus perempuan itu umur berapa target market kita? Nah, itu yang kita ambil. Nah, minimal Bapak Ibu bisa mengidentifikasi berapa market size-nya, berapa besar pasarnya. Lalu Bapak Ibu pengen ngejar berapa market share-nya, berapa target market share-nya. Ini untuk menentukan how big the market. Dalam konteks bisnis yang sebenarnya, kita perlu melakukan riset. Kalau Bapak Ibu misalnya jual buku anak-anak playgroup, buku anak-anak TK, how big the market? Ibu pengen menggarap se-Indonesia atau pengen menggarap se-kota? Ada berapa TK? Ada berapa playgroup? Berapa jumlah muridnya? Berapa jumlah TK-nya? Berapa jumlah ininya? Itu menggambarkan how big the market. Lalu Ibu mau mengambil segmen market share berapa? Oh, saya mau mengambil 10%, Pak. Saya mau mengambil 5%, Pak. Nah, itu akan menggambarkan market share. Saya tutup dulu. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk memberi komentar. Sampai di sini apakah ada persoalan? How big the market? Silakan. Bu Maria, ada persoalan? Oke ya. Mbak Primasari? Apakah sudah mengantuk? Yang lain-lain mana ini? Tidak kelihatan wajahnya, jadi nggak bisa disebut. Iki Pak Nanang angkat tangan terus iki. Ngantuk, Pak. 1 poin lagi habis ini kalau begitu ya. Monggo, kalau ada yang pengen berkomentar, saya persilakan Bapak Ibu. Masih 15 menit. Hanya Pak, Ya, kalau untuk big the market ini nggak bisa dikira-kira gitu ya Pak ya?
Ini siapa ini bertanya ini? Primasari. Oh, Primasari. Ya. Dikira-kira itulah yang disebut dengan ekstrapolasi. Oh, Ya, jadi jenengan boleh kira-kira. Misalnya jenengan kan mau pembuat ekspedisi tadi ya? Bisnis ekspedisi ya? nggih, Pak. Bisnis ekspedisi. Jenengan yang mau dilayani ekspedisinya itu apa? Pengiriman apa? Dari kota ke kota? Sebenarnya sih saya sudah jalan sih, Pak. Cuma Apa itu? Dari ikut mana? Agen ekspedisi. gitu. Nggih. Agen ekspedisi. Oke. Berarti kalau jenengan agen ekspedisi, target marketnya itu berarti orang yang mau nitip ekspedisi, betul? Nggih. Berarti target market jenengan itu adalah pengusaha yang membutuhkan jasa kirim barang, betul? Betul. Ya, contohnya kayak saya, Indoburger. Saya setiap Senin dan Jumat ngirim sayur, roti, dan daging lewat bis Nusantara. Kalau saya kirim roti dari Surabaya, saya pakai Sadana. Nah, saya tapi kirimnya itu Sadana di Surabaya, nanti turunnya di Lasem, misalnya. Berarti target market jenengan itu di situ. Lalu, how big the market? Berapa banyak yang mau membeli? Nah, jenengan lihat. Orang yang titip ke tempat jenengan itu radius berapa meter? Berapa kilo? Coba saya pengen tahu, berapa kilo? Atau pernah sampai riset? Kalau sampai sekarang sih sekitar tempat paling 1 desa, 2 desa sekitar. Berarti radiusnya 1 desa. Radiusnya 1 kecamatan, belum 1 desa. Berarti 1 desa itu berarti jenengan geografisnya adalah usaha agen ekspedisi. Ya kan? Tadi itu yang di pertama, what the problem, who has the problem. Berarti yang punya problem siapa? Orang individu maupun pelaku usaha yang mau kirim barang. Ya kan? Mau ke apa? Ini bukan JNE bukan gitu. Agen JNE mungkin? Putus, Pak. Halo? Wahana. Wahana, Pak. Oke, kalau wahana itu berarti ekspedisi, betul. Nah, kemudian yang punya persoalan, who has the problem, poin kedua atau ketiga itu sebenarnya orang individu atau bisnis? Individu yang berbisnis sih, Pak. Nah, individu yang berbisnis, berarti sebenarnya bisnis. Jadi lebih besar marketnya dengan itu B2B, business to business. Betul? Maka yang jenengan hitung bukan jumlah penduduk sak desa. Tapi yang jenengan hitung adalah jumlah tempat usaha sak desa. Kalau radius jenengan sak desa, pertanyaannya, sak desa itu kira-kira yang punya usaha berapa banyak? Iya banyak sih, Pak. Nggak bisa ngitung toh. Makanya ekstrapolasi. Caranya begini. Jenengan searching desa apa? Coba desa apa? Atau desa apa? Tempat jenengan itu desanya apa? Saya sih Dukuh Tengah ini, Pak. Dukuh Tengah. Oh, Dukuh Tengah. Dukuh Tengah. Jenengan cari di internet jumlah penduduk Dukuh Tengah. Coba sekarang googling. Iki jenengan pakai HP atau pakai laptop? Laptop, Pak. Laptop. Nah, HP-nya coba di googling. Ayo coba. Di googling. Jumlah penduduk Dukuh Tengah. Di googling. Pasti ketemu. Oh iya. Ketemu berapa angkanya? Ada yang boleh membantu yang lain kalau bisa? Jumlah penduduk Dukuh Tengah. Keluar. Saya menduga mungkin 1.500-an. Kurang lebih 5.000. Oh, 5.000. Kota Barame berarti jenengan. Wikipedia. Oke, 5.000. Baik. 5.000 itu adalah total jumlah penduduk. Nah, sekarang jenengan bagaimana cara mengekstrapolasi? Kira-kira orang yang dari penduduk ini berapa orang yang punya usaha? Ternyata ilmunya itu pengusaha dibandingkan jumlah penduduk itu sekitar 14%. Coba jenengan kali 14%, kalau rame banget.
Atau kalau mau diturunkan 10%, ya wes 10% saja. Itu ada datanya, 10% jumlah penduduk yang wirausaha. 10% kali 5.000 berarti berapa? 50, Pak. Ya salah. 500. 500 pengusaha di daerah Dukuh Tengah. Nah, itu namanya size market. Jadi orang yang punya potensi ngirim karena dia punya usaha itu maksimal 500. Pertanyaannya, apa betul semua orang itu bisnisnya mesti kirim-kirim? Belum tentu, ya kan? Yang kirim-kirim, jenengan ekstrapolasi lagi. Yo, kira-kira yang kirim-kirim itu kalau usaha itu ya mungkin 20%. Misalnya, dari 500, yang kirim-kirim 20%, berarti sekitar 100. Tuh, itu namanya market size sampean. Yang masih size itu. Tadi itu kan masih potensialnya saja. Jadi market size itu cuma 100. Kalau hanya mengandalkan sak desa. Jadi jenengan dengan tahu ilmu ini akan berpikir, oh lek ngono ojo cuma sak desa. Oh lek ngono bisa mengembangkan titik just tip di tempat lain. Oh kalau begitu bisa mengembangkan apa? Nah nanti begitu. Ini masih kira-kira ya, saya ngomong kira-kira. Tapi kira-kiranya adalah menggunakan ekstrapolasi. Saya pernah dampingi usaha di Sidoarjo, Akikoh. Dia pernah sampai sebulan itu menyembelih kambing itu sampai 600 ekor. Apa yang saya lakukan? Coba sebenarnya marketmu itu di mana? Ada berapa kecamatan di Sidoarjo? Kalau nggak salah 20 sekian kecamatan. Setelah kita teliti data 5 tahun terakhir, ternyata pembeli terbesar itu ada di 4 kecamatan. Dan dari 4 itu, yang paling besar 1 kecamatan. Nah, itu inti market dia. Maka, bagaimana strategi pengembangannya nanti udah ketemu berikutnya. Itu how big the market. Oke, maka dari itu Mbak Primasari penting jenengan punya data customer. Alamatnya di mana, usahanya apa, rumahnya di mana, supaya untuk pengembangannya itu, jasa titipnya itu bisa lebih meluas. Yes, pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Saya tambah 1 poin ya, masih kurang 7 menit. What the factor will impact to your business? Ini filenya kebuka, Bapak Ibu? Terlihat? Iya, Pak. Ya. Coba Bapak Ibu lihat, bisnis jenengan itu bisa mati kalau titik-titik-titik. Bisnis jasa pengiriman itu bisa mati kalau titik-titik-titik. Bisnis kecantikan bisa mati kalau titik-titik. Faktor apa yang paling membunuh? Coba kita lihat. Dulu rame Grab, macam-macam di demo segala macam. Apa yang bisa membuat mati? Legal, izin. Nah, coba Bapak Ibu lihat slide ini. Apa yang bisa membunuh bisnis Bapak Ibu? Apakah izin legal pemerintah? Apakah persaingan? Apakah ketersediaan bahan baku? Apakah perilaku konsumen? Apakah pengembangan teknologi? Atau ada faktor lain? Nah, yuk kita coba uji. Misalnya Bu Asri, apa yang membuat bisnis kos-kosan mati? Izin? Halo Bu Asri, boleh bantu yang lain? Nggak perlu izin, kos-kosan jalan. Betul Bu ya? Ya, Pak. Nah, maka punya Kan Ibu... rumahnya sudah berizin, Pak. Kos-kosannya kan sudah berizin. Nah, pasti belum. Pasti belum. Ibu paling izin RT. Dia harusnya izin lebih tinggi. Ya, Tak izin digerebek. Paling izin RT itu. Izinnya ke Pak Timan itu paling. Nah, Pak Iya, RW. Kapolresnya itu, Pak. Oh, siap. Kapolresnya Sidoarjo itu, Pak. Oh, siap. Nah, baik, Bapak Ibu, coba lihat. Apakah izin penting untuk kos-kosan? Oh, penting.
Tapi penting mana Penting, Pak. dengan Penting perilaku banget. konsumen? Lebih penting perilaku konsumen. Nah, misalnya seperti itu. Kalau salon kecantikan, mana yang lebih penting? Izin, perilaku konsumen, supplier, kompetitor, persaingan, atau teknologi? Teknologi. Teknologi dan kompetitor, mungkin begitu. Dan juga perilaku konsumer, juga bisa begitu. Nah, Ibu boleh memilih 2 atau 3 kalau memang poin-poin ini membunuh. Contoh tadi, Mbak Prima Sari tadi. Bisnis jasa pengiriman. Apa yang membunuh? Paling membunuh. Apa, Mbak? Persaingan. Benar sekali. Saya menduga persaingan yang membunuh bisnis pengiriman. Rental mobil. Apa yang paling membunuh? Kompetitor, mobilnya baru-baru. Langsung tiba-tiba kita mati, Bu. Saya tahu bis Nusantara itu dulu bagus-bagus mobilnya, tiba-tiba tidak bisa beli mobil baru. Haryanto langsung naik, atau bisnis lain langsung naik. Yang dulu terkenal ramah, baik, tidak penting. Ternyata yang lebih penting bagi penumpang adalah mobilnya nyaman. Kompetitor, persaingan luar biasa. Nah, ini poin ke what factor will impact to your business. Bapak Ibu pilih dari sini faktor apa yang paling membunuh bisnis kita. Masih ada 3 menit, Bapak Ibu, saya persilahkan. Mungkin ada yang ingin berkomentar. Bisnis bakso, Pak Nanang. Bisnis pentol bakso, apa yang paling membunuh? Ayo, coba. Ya persaingannya itu, Pak. Boleh, Rasa. belum on. Pak Nanang belum on. Rasa, Pak. Kompetitor, Rasa. Pak. Kompetitor, persaingan sama, tapi juga yang lebih penting lagi adalah supplier, Pak. Supplier. Nanti Bapak bisa merasakan mana yang lebih penting, kompetitor dan supplier, atau supplier baru kompetitor. Nanti Bapak Ibu rasakan. Bisa memilih 1, 2, atau 3. Apa faktor paling menentukan di bisnis kita? Oke, saya persilahkan. Pak Saiful Malik, angkat tangan. Tapi punya Bapak suaranya bergemerisik. Ibu Sukarti, mau menyampaikan sesuatu? Saya persilahkan. Tidak bisa bunyi kayak bunyinya Pak Malik. Pak, mungkin ini Pak, earphone-nya yang kurang. Bapak boleh tulis di chatting di samping. 35 orang. Mari kita foto bareng dulu sebagai sesi penutup. Bisa dibuka layar lebarnya, sebentar. Mungkin yang lain juga boleh foto ya. Saya foto dulu halaman 1. 1, 2, 3. Halaman 2. Yang muda-muda ini harus berkomentar ya, Mas Kevin. Harusnya dibuka layar tadi ya, supaya kita bisa diskusi. Sebenarnya narasumber itu kalau saya buka lagi halaman 2, narasumber itu kalau teman-teman aktif akan keluar banyak hasil diskusinya. Itu 2 saya udah kirim. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat beristirahat, selamat bermalam. Ditemani anaknya ini. Terima kasih, saya akhiri untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Mimpi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Saya akhiri kelasnya.